Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Tahiyatan la tafutu bizzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bibirril walidain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi nassaqalain. Wa ala alihi wa ashabihil lazina yabtaguna fadlam minallahi fid darain. Amma ba'd. Tom Kaliet dengan tegas mengungkapkan, orang tua adalah wali yang dipilih Tuhan bagi anak-anak mereka. Setiap anak yang menentang orang tuanya, berarti dia menentang Tuhannya. Namun, apa yang terjadi sekarang, hadirin? Anak yang tak lain adalah kita. Sebagai samratul qulub, si buah hati, dan penerus cita dan cerita setiap orang tua, telah menodai sejarah peradaban manusia. Sejak Kan'an ditenggelamkan banjir, akibat keras hati menolak ajakan ayahnya untuk menyembah Allah, Alqamah sulit menghembuskan nafas terakhir akibat lebih memuliakan istrinya daripada ibunya yang tua renta. Bahkan Malin Kundang dikutuk menjadi batu hingga membeku akibat lebih memilih harta dan jabatan daripada ibunya yang papa tiada berdaya. Tapi hadirin, sungguh memprihatinkan. Kejahatan Kan'an, Alqamah dan Malin Kundang belum seberapa jika dibandingkan dengan kejahatan anak-anak kepada orang tuanya di abad ini. Karena tidak sedikit kini muncul Kan'an gaya baru, Alqamah abad 21, Malin Kundang era globalisasi yang tidak memuliakan terhadap kedua orang tua. Berani menghina, bahkan menganiaya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Hadirin, apakah anak-anak seperti itu yang didambakan oleh ayahanda dan ibunda kita? tentu tidak. Oleh karena itu, optimalisasi berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah topik syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan, Surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah nan Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Dan sembahlah Allah, dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang engkau miliki. Sungguh,
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadirin, sababun nuzul ayat tersebut menurut Ibnu Abi Hakim dari Sa'id bin Zubair merupakan teguran kepada para cendekiawan Bani Israel yang bakhil terhadap ilmu yang mereka miliki dan melupakan sesamanya bahkan jasa kedua orang tuanya. Padahal dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang ditempatkan setelah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dengan menggunakan wawu adhof dan bersigot amr. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah wajib. Dengan demikian, wajib bagi kita, saya dan seluruh insan untuk beriman kepada Allah yang Maha Penyayang dan berbuat ihsan kepada ayah dan ibu sebagai sebab lahir dan hidupnya seseorang di muka bumi ini. Bayangkan hadirin, begitu besar pengorbanan kedua orang tua kita. Seorang ibu, subhanallah perjuangannya. Semenjak ia mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah, melahirkan dengan sangat susah. Hati terasa resah, bahkan keringat dan darah bersimbah. Begitu pula seorang ayah, memeras keringat banting tulang dari pagi hingga petang, mencari nafkah untuk anak-anaknya. Begitu tak terhingga jasa dan pengorbanan mereka. Makanya pantas bagi saya, saudara dan seluruh sahabat-sahabat semuanya, selaku anak wajib berbuat ihsan kepada mereka. Timbul sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita berbuat ihsan dan berakhlak kepada kedua orang tua berdasarkan tuntunan Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah yang terangkai pada surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin, fala taqul lahuma uf. Kita dilarang untuk mengatakan perkataan dan uf kepada kedua orang tua kita. Karena mengapa hadirin? Karena akan menyinggung perasaannya dan menghancurkan hatinya. Betul? Ingat,
Jangankan menghina dan menganiaya, mengatakan saja sudah dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tanharhuma." Kita dilarang untuk membentak ayah dan ibu kita. Namun sebaliknya, sahabat-sahabat semuanya, yang perlu kita lakukan adalah membahagiakan keduanya dengan perkataan yang mulia dan penuh rasa hormat. Wa kullahuma qaulan karima. Dengan demikian, marilah kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita dengan perkataan, perbuatan, maupun doa yang kita panjatkan kepada Allah dan Maha Rahman dan Rahim. Seraya lisan berucap, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sigoro. Oh ibuku, oh ayahku, yang ku cinta selama hidupku, maafkan anakmu bila ada salah pengorbananmu tanpa balas jasa. Ampuni dosanya, sayangilah seperti menyayangiku. Berilah mereka kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Dengan memanjatkan doa tersebut, uraian kami dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang anak jangan sekali-kali melukai hati kedua orang tua kita, baik dengan perkataan, perbuatan maupun sikap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Madani kota indah dan menakjubkan, rakyatnya makmur dan sejahtera. Dengan semangat Hotmul Quran, Hormati orang tua dan bahagiakanlah keduanya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.